لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada masa yang bergerak menuju ujungnya, ketika manusia tidak lagi mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan, ketika kekacauan merayap dari satu negeri ke negeri lainnya, para ulama menuturkan bahwa terdapat kabar dari Nabi tentang seorang pemimpin yang akan muncul untuk mengembalikan ketenangan bagi umat manusia. Sosok itu dikenal dengan sebutan Imam Mahdi, seorang keturunan langsung dari keluarga Nabi, seorang pemuda yang dibangkitkan bukan oleh ambisi pribadi, melainkan oleh kehendak Tuhan yang Maha Memelihara. Kemunculan beliau bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan titik balik bagi arah dunia yang telah lama tersesat dalam kabut kezaliman. Dalam berbagai riwayat, negeri Syam disebut sebagai wilayah yang sangat penting pada masa menjelang kemunculan Imam Mahdi. Negeri itu mencakup tanah suci Palestina, tempat di mana para nabi dahulu berjalan, berdoa, dan menyampaikan ajaran yang menjadi dasar moral bagi peradaban. Palestina, tanah yang diberkahi, telah mengalami berbagai bentuk penjajahan dan ketidakadilan sepanjang masa, sehingga ketika kisah tentang akhir zaman dibacakan, nama Palestina selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ia bukan sekadar wilayah geografis, melainkan simbol perjuangan dan harapan. Nabi menuturkan bahwa Imam Mahdi kelak akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya bumi dipenuhi kezaliman. Kalimat ini menjadi pegangan bagi banyak orang yang hidup dalam kesusahan dan penindasan. Mereka percaya bahwa meskipun kegelapan tampak begitu pekat, akan datang saat ketika cahaya memecahkannya. Cahaya itu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui rangkaian peristiwa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Pada zaman ketika fitnah menyebar ke segala arah, banyak kota besar mengalami pergolakan. Di tengah semua itu, Palestina berada dalam tekanan panjang. Penduduknya hidup dalam ketakutan, terpisah dari tanah mereka sendiri, dan terus-menerus menghadapi kekuatan yang lebih besar dari mereka. Namun, para penutur hadis menyampaikan bahwa justru dari keadaan paling gelap inilah tanda-tanda waktu itu semakin dekat. Ketika ketidakadilan mencapai puncaknya, ketika keputusasaan hampir melumpuhkan hati banyak orang, Tuhan mempersiapkan seorang pemimpin yang tidak sama dengan pemimpin dunia biasa. Dialah Imam Mahdi. Para ulama menggambarkan beliau sebagai seorang lelaki yang berwajah bercahaya, memiliki ketenangan batin yang tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia. Ia tidak menginginkan kekuasaan dan tidak berusaha merebutnya. Namun, ketika umat manusia hampir kehilangan arah, Tuhan menuntun umat pada dirinya, dan ia pun dibaiat di dekat Ka'bah. Baiat itu tidak dilakukan di tengah upacara besar, melainkan terjadi karena keadaan memaksanya menerima amanah tersebut. Beberapa riwayat menuturkan bahwa sekelompok orang yang mengenal tanda-tanda dirinya memaksa beliau menerima baiat karena saat itu dunia sudah berada di ambang kehancuran. Setelah baiat itu, gelombang perubahan mulai bergerak. Berita tentang Imam Mahdi menyebar dari jazirah ke seluruh negeri. Orang-orang yang selama ini terpecah mulai kembali berharap. Mereka yang tertindas mendapatkan kekuatan baru karena mereka memahami bahwa masa pemulihan telah dimulai. Namun perjalanan menuju pemulihan itu tidak berlangsung singkat. Ada masa ujian, ada masa peperangan, dan ada masa ketika banyak orang diuji kesetiaannya
kepada kebenaran. Negeri Syam menjadi pusat perhatian dunia. Di sana terjadi berbagai konflik besar dan setiap kejadian dianggap sebagai tanda yang disampaikan Nabi. Dalam riwayat-riwayat, negeri itu digambarkan sebagai tempat di mana para penduduknya akan menghadapi kesulitan yang luar biasa. Tetapi dari negeri itulah kemenangan besar akan bermula. Palestina, sebagai bagian penting dari Syam, juga digambarkan sebagai tanah yang akan kembali ke tangan orang yang berhak. Pembebasan Palestina bukan sekadar kemenangan militer, melainkan kemenangan nilai-nilai kemanusiaan. Para ulama menggambarkan bahwa pada masa Imam Mahdi, para penjajah akan kehilangan kekuatannya, bukan hanya karena benturan kekuatan, tetapi karena kehendak Tuhan yang menjatuhkan kesombongan mereka. Pasukan Imam Mahdi digambarkan sebagai pasukan yang dipenuhi orang-orang beriman dari berbagai negeri. Mereka datang bukan demi kekayaan atau kekuasaan, melainkan demi janji Tuhan bahwa tanah suci harus dikembalikan kepada orang yang menjaga amanahnya. Ketika pasukan itu bergerak menuju Palestina, banyak peristiwa gaib dikisahkan dalam riwayat. Ada cerita tentang pertolongan langit yang diberikan kepada mereka. Ada kisah tentang bagaimana keteguhan iman lebih kuat daripada jumlah pasukan. Para penindas yang sebelumnya tak terkalahkan tiba-tiba kehilangan arah ketika berhadapan dengan gelombang kebenaran yang dibawa oleh Imam Mahdi. Tanah yang selama berabad-abad menangis karena darah para syuhada akhirnya mendapat kesempatan untuk bernafas kembali. Penduduk Palestina menyambut kedatangan Imam Mahdi dengan air mata haru. Mereka melihat di hadapan mereka seorang pemimpin yang tidak menuntut kekuasaan, tetapi membawa keadilan. Ia masuk ke kota-kota yang telah hancur dan mengangkat kembali martabat penduduknya. Tanah yang selama ini menjadi saksi penderitaan, akhirnya melihat cahaya kedamaian yang telah lama hilang. Pada masa itu, orang-orang percaya bahwa janji Tuhan benar adanya, bahwa kebenaran tidak akan dikalahkan selamanya, dan bahwa setiap penindasan pasti memiliki akhir. Imam Mahdi digambarkan mengatur kembali wilayah Palestina dengan penuh kehati-hatian. Ia membangun kembali tempat-tempat ibadah yang rusak, memulihkan hak orang yang dirampas, mempersatukan kembali keluarga-keluarga yang tercerai berai, serta menghapus berbagai bentuk ketidakadilan. Pada masa itu, dunia menyaksikan perubahan besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Negeri yang selama ini menjadi pusat konflik dunia, kini menjadi pusat keadilan. Para ulama menggambarkan bahwa masa ketika Imam Mahdi memerintah adalah masa keemasan yang tidak hanya dirasakan oleh Palestina, tetapi juga seluruh dunia Islam. Namun, Palestina menempati tempat khusus karena tanah itu telah melalui masa penderitaan yang begitu panjang. Ketika keadilan akhirnya memeluk kembali tanah tersebut, banyak hati yang tersentuh karena mereka sadar bahwa perjuangan panjang mereka tidak sia-sia. Dalam beberapa penuturan, setelah pembebasan Palestina, dunia akan memasuki babak baru yang lebih besar lagi, termasuk kedatangan sosok besar lain yang disebut Al-Masih Isa. Ia akan turun di negeri Syam dan bergabung dengan Imam Mahdi dalam meluruskan ajaran, menegakkan kedamaian, serta menghentikan fitnah besar yang muncul pada akhir zaman. Bersama-sama mereka membawa umat manusia menuju masa kesempurnaan sosial yang selama ini hanya menjadi angan-angan. Palestina pada akhirnya menjadi simbol kemenangan kebenaran atas kebatilan. Kisahnya menjadi pengingat bahwa meskipun kezaliman tampak perkasa, ia tidak dapat bertahan lama di hadapan cahaya Tuhan. Imam Mahdi menjadi pemimpin yang memulihkan bukan hanya tanah, tetapi juga martabat dan harapan manusia. Tanah suci itu kembali menjadi tempat damai bagi semua jiwa yang mencari ketenangan. Setelah Palestina memasuki masa pembebasan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, dunia seakan menahan napas untuk menyaksikan perubahan yang terjadi. Tanah yang selama berabad-abad menjadi pusat perebutan
dan sengketa kini berubah menjadi tempat yang memancarkan kedamaian. Kota-kota yang hancur mulai dibangun kembali, bukan hanya dengan batu dan kayu, tetapi dengan harapan yang selama ini terpendam dalam hati penduduknya. Pada masa itu, sinar fajar yang terbit di atas perbukitan Palestina terasa lebih hangat daripada sebelumnya, seakan alam pun mengerti bahwa masa kegelapan telah berlalu. Imam Mahdi berjalan di antara penduduk yang memenuhi jalan-jalan yang porak-poranda. Mereka memandang sosok itu dengan wajah yang dipenuhi rasa syukur. Ada yang menitikan air mata ketika tangan mereka disentuh oleh beliau, karena mereka merasa seolah menerima hembusan kesejukan setelah bertahun-tahun hidup dalam panasnya penindasan. Pada masa itu, para penduduk Palestina tidak lagi hidup dalam ketakutan. Mereka tidur dengan perasaan aman, bangun dengan hati yang ringan, dan menjalani hari-hari tanpa bayang-bayang ancaman. Di banyak tempat, tanah yang telah lama kering dan tandus mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Para petani kembali menanam biji-biji harapan di ladang mereka. Sungai-sungai yang dulu terbendung oleh blokade berubah menjadi aliran air jernih yang menyejukkan mata. Anak-anak berlari dengan tawa yang tidak pernah terdengar selama masa penjajahan. Imam Mahdi memastikan bahwa kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan keseimbangan. Ia memberikan hak kepada mereka yang terampas, memperbaiki hukum yang selama ini dimanipulasi, dan memastikan bahwa setiap jiwa mendapat kedudukan yang layak di bawah cahaya keadilan. Ketika dunia menyaksikan pembebasan Palestina, para pemimpin negeri lain tersentak. Mereka menyadari bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kezaliman tidak dapat bertahan ketika kebenaran datang dengan kekuatan iman. Banyak di antara mereka yang berusaha mendekati Imam Mahdi dan meminta perundingan. Namun beliau tidak mengejar kehormatan atau keuntungan dunia. Beliau hanya membawa misi yang telah dititipkan oleh Tuhan kepada keluarganya sejak berabad-abad sebelumnya, yaitu menyebarkan kedamaian dan menegakkan keadilan tanpa pamrih. Sementara itu, para penindas yang selama ini memegang kekuasaan di Palestina mulai kehilangan kedudukan mereka satu persatu. Mereka yang dahulu merasa paling kuat, kini tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Mereka terkejut ketika menyadari bahwa kekuasaan yang mereka pertahankan dengan senjata ternyata dapat runtuh dalam hitungan waktu ketika kehendak Tuhan menentukan demikian. Namun Imam Mahdi tidak membalas dendam terhadap mereka. Beliau memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyadari kesalahan, memohon maaf, dan memperbaiki diri. Bagi mereka yang menunjukkan ketulusan, beliau memberikan perlindungan. Pada masa itu, muncul rasa persaudaraan yang sangat dalam antara umat dari berbagai negeri. Mereka datang ke Palestina untuk melihat perubahan dengan mata kepala sendiri. Mereka datang membawa bantuan, tenaga, dan doa. Ada yang datang dari negeri jauh, menempuh perjalanan panjang hanya untuk merasakan kedamaian yang telah sekian lama mereka impikan. Palestina menjadi pusat pertemuan manusia dari segala penjuru dunia. Jalan-jalan dipenuhi orang yang saling memberi salam, saling membantu, dan saling menguatkan. Tidak ada lagi batasan yang memisahkan mereka. Mereka bersatu dalam keyakinan bahwa masa keemasan telah tiba. Di tempat-tempat ibadah yang dibangun kembali, suara doa menggema seperti alunan yang menenangkan seluruh alam. Orang-orang berkumpul setiap pagi dan malam untuk mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan kembalikan kepada mereka. Imam Mahdi sering terlihat ikut berdiri di tengah mereka tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Beliau menyampaikan pengajaran dengan bahasa yang lembut, namun dalam. Kata-katanya tidak pernah bertujuan untuk meninggikan dirinya, tetapi untuk membangunkan kembali jiwa manusia yang telah lama tertidur oleh kekacauan dunia.
Pada suatu hari, kabar besar datang dari arah timur. Kabar itu menggetarkan seluruh dunia. Disebutkan bahwa seseorang yang dijanjikan akan turun dari langit, akhirnya hadir di bumi. Sosok itu adalah Isa putra Maryam yang datang dengan membawa misi untuk meluruskan apa yang telah diputarbalikan oleh kaum yang mencari keuntungan dari agama. Turunnya Isa menjadi tanda bahwa masa kebangkitan spiritual sedang berlangsung. Dunia berbicara tentang ini dengan penuh rasa takjub, sementara Imam Mahdi menyambutnya dengan penuh hormat dan keikhlasan. Isa dan Imam Mahdi bekerja bersama satu sama lain, bukan sebagai dua pemimpin yang saling bersaing, tetapi sebagai dua utusan yang memiliki tujuan tunggal, yaitu mengembalikan manusia kepada jalan kebenaran. Palestina menjadi pusat tempat keduanya menyebarkan cahaya yang tidak berasal dari dunia, tetapi dari langit. Pada masa itu, umat manusia merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka hidup tanpa ketakutan, tanpa kebencian, dan tanpa perpecahan. Dengan kehadiran Isa, banyak fitnah besar yang selama ini mengoyak dunia mulai berakhir. Isa menghadapi sosok yang selama ini menyesatkan manusia dengan tipu daya. Dalam riwayat, sosok itu digambarkan sebagai penyebar fitnah besar yang memikat banyak hati dengan keajaiban palsu. Pertemuan antara Isa dan sosok itu menjadi peristiwa besar yang dicatat dalam ingatan umat manusia. Ketika fitnah itu dihentikan, dunia memasuki masa kedamaian yang lebih panjang. Palestina menjadi saksi dari semua peristiwa besar itu. Tanah yang sebelumnya diguncang oleh peperangan kini menjadi tempat di mana manusia berkumpul untuk bertukar kisah tentang bagaimana Tuhan mengubah kegelapan menjadi cahaya. Keindahan tanah itu kembali terlihat. Bangunan-bangunan berdiri gagah, pepohonan tumbuh lebat, dan burung-burung kembali berkicau di pagi hari. Setiap sudut Palestina memancarkan rasa syukur. Setelah masa kedamaian mulai menyelimuti Palestina, perubahan yang terjadi tidak hanya terlihat pada bangunan dan tanahnya, tetapi juga pada hati manusia. Mereka yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini mulai merasakan kebebasan sejati. Para ibu yang dahulu menahan napas setiap kali mendengar ledakan kini bisa tersenyum menyaksikan anak-anak mereka bermain tanpa rasa cemas. Para ayah yang selama ini terbiasa kehilangan harapan kini kembali memiliki keyakinan bahwa masa depan dapat dibangun di atas fondasi kedamaian. Di berbagai tempat, keluarga-keluarga yang terpisah oleh konflik kembali dipertemukan, dan setiap pelukan penuh air mata menjadi saksi bahwa kegelapan yang panjang akhirnya berakhir. Pada masa itu, Imam Mahdi sering berjalan di antara masyarakat tanpa pengawalan. Tidak ada ketakutan dalam dirinya karena seluruh penduduk Palestina mencintai beliau dengan ketulusan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Di pasar-pasar yang perlahan kembali ramai, beliau berdiri mendengarkan keluhan para pedagang kecil, membantu mereka menyelaraskan harga agar tidak ada yang dirugikan. Di ladang-ladang yang mulai subur, beliau menguatkan para petani dengan kata-kata yang lembut. Para pemuda yang tadinya dipenuhi kemarahan dan dendam, kini mendapat bimbingan agar mereka menjadi penjaga kedamaian, bukan pembawa kekacauan. Sementara itu, Isa putra Maryam yang turun ke bumi membawa kewibawaan yang berbeda dari manusia pada umumnya. Wajahnya memancarkan ketenangan yang menembus jiwa siapa saja yang Banyak orang datang dari berbagai negeri hanya untuk melihatnya, bukan karena rasa penasaran, tetapi karena mereka merasakan ketenangan luar biasa ketika berada di dekatnya. Isa tidak tinggal di istana, tidak meminta bangunan megah, dan tidak menuntut penghormatan berlebih. Ia berjalan bersama Imam Mahdi seperti dua sahabat yang memiliki tujuan yang sama. Keduanya saling menyempurnakan satu sama lain.
Imam Mahdi membawa pemulihan dunia dari kerusakan sosial dan politik, sementara Isa mengobati jiwa yang telah lama terluka oleh fitnah-fitnah besar. Pada waktu-waktu tertentu, keduanya terlihat berada di sebuah bukit yang menghadap kota tua di Palestina. Di tempat itu mereka sering duduk bersama, berbicara tentang keadaan umat manusia, tentang perjalanan sejarah yang membawa dunia pada masa seperti ini, dan tentang tanggung jawab besar yang harus mereka pikul. Mereka tidak pernah membahas kedudukan pribadi, karena dalam hati keduanya hanya ada pengabdian kepada Tuhan yang mengutus mereka. Banyak pengikut setia yang melihat pemandangan itu dari jauh dengan penuh rasa haru, karena mereka menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan pertemuan dua utusan yang kisahnya telah disebutkan ribuan tahun sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan perubahan yang semakin besar. Kota-kota di sekitar Palestina mengirimkan utusan mereka, baik untuk mempererat hubungan maupun untuk memohon bimbingan. Banyak kerajaan yang selama ini hidup dalam keserakahan mulai merapikan sistem hukum dan pemerintahan mereka karena merasa malu melihat bagaimana Imam Mahdi memulihkan Palestina tanpa kekerasan berlebihan, tanpa penindasan, dan tanpa memaksakan kekuasaan. Negeri-negeri yang jauh pun mulai mengirimkan pernyataan damai. Perlahan-lahan dunia merasakan keseimbangan baru yang tidak pernah mereka temui dalam sejarah sebelumnya. Namun, kedamaian yang tercipta bukan berarti dunia sepenuhnya tanpa ujian. Masih ada sebagian orang yang menyimpan kedengkian dalam hati mereka, menolak perubahan yang dibawa oleh Imam Mahdi dan Isa. Mereka bermufakat di tempat-tempat yang jauh dan tersembunyi, mencoba mencari cara untuk meruntuhkan tatanan baru yang mulai kokoh. Tetapi setiap rencana yang mereka susun selalu runtuh sebelum dijalankan, karena masyarakat yang merasakan kedamaian tidak lagi mau menjadi alat bagi para perusak. Para pemuda yang dulu mudah terbakar oleh amarah kini tidak mudah dipengaruhi, karena mereka telah melihat sendiri bagaimana keadilan yang tulus dapat menyembuhkan luka yang paling dalam. Palestina menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa itu. Para ulama dari berbagai negeri datang membawa kitab-kitab kuno untuk ditelaah kembali bersama Imam Mahdi. Mereka mendiskusikan berbagai ajaran yang selama ini salah dipahami atau disalahartikan oleh manusia. Isa turut menguatkan mereka dengan penjelasan yang jernih dan wawasan yang dalam. Kota-kota di Palestina dipenuhi halaqah ilmu yang berdiri dari pagi hingga malam. Para pemuda belajar bukan hanya tentang hukum dan sejarah, tetapi juga tentang kasih sayang, kesabaran, dan kebijaksanaan. Mereka tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akal, tetapi juga kuat secara moral. Salah satu perubahan paling indah adalah ketika masjid-masjid di Palestina kembali penuh dengan jamaah dari berbagai penjuru dunia. Di dalamnya tidak ada lagi suara perdebatan, tidak ada lagi saling menyalahkan, melainkan hanya ada ketenangan dan zikir yang menggema menembus langit. Isa sering terlihat berdiri di samping Imam Mahdi dalam barisan yang sama. Keduanya memimpin manusia bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan keteladanan. Mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari jabatan, tetapi dari ketulusan hati. Pada suatu malam yang sunyi, angin yang berhembus dari arah timur membawa kabar tentang sebuah fitnah terakhir yang akan mengguncang dunia. Meskipun fitnah itu tidak sebesar yang pernah terjadi sebelumnya, ia cukup kuat untuk mengguncang sebagian hati yang masih lemah. Imam Mahdi dan Isa segera mengumpulkan para pemimpin umat dan menjelaskan bahwa setiap masa keemasan selalu diiringi ujian kecil yang menguji keteguhan manusia. Namun, mereka menegaskan bahwa selama manusia tetap bersatu, fitnah itu tidak akan mampu memecah belah dunia lagi. Malam ketika kabar tentang fitnah terakhir itu datang, menjadi salah satu malam yang tidak pernah dilupakan oleh penduduk Palestina. Langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah alam sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sesuatu yang besar. Angin yang bertiup
membawa suara samar yang menggetarkan hati manusia, bukan karena ancaman, tetapi lebih pada peringatan yang lembut bahwa kedamaian yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata harus dijaga dengan sepenuh jiwa. Pada malam itu, Imam Mahdi berdiri di salah satu dataran tinggi Palestina, memandang ke arah kota yang dipenuhi cahaya lampu dan doa yang terangkat. Isa berdiri di samping beliau. Keduanya terdiam, menyadari bahwa tugas mereka belum selesai dan bahwa tugas itu masih menuntut kesabaran serta kebijaksanaan. Pada pagi berikutnya, masyarakat bangun dengan rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Mereka mendengar desas-desus tentang kelompok kecil yang berusaha menghidupkan kembali permusuhan. Kelompok itu bukan pasukan besar, bukan pula kekuatan yang dapat menandingi masyarakat Palestina yang bersatu. Namun, fitnah mereka halus dan licin, merayap ke hati manusia seperti racun yang tidak terasa saat pertama kali masuk. Mereka menyebarkan berita palsu tentang kepemimpinan Imam Mahdi, mencoba memecah belah keyakinan masyarakat dengan kata-kata yang menyamar sebagai kebenaran. Mereka memanfaatkan mereka yang masih menyimpan sisa luka masa lalu, mengobarkan kembali api yang telah padam. Ketika kabar ini sampai kepada Imam Mahdi, beliau tidak menunjukkan rasa marah. Beliau justru memanggil para pemuda, para orang tua, dan para pemimpin komunitas, memerintahkan mereka untuk berkumpul di salah satu lapangan luas di dekat kota suci. Di sana, beliau berdiri di hadapan mereka dengan wajah yang teduh, dan Isa berada di sisi beliau, membiarkan masyarakat melihat keduanya sebagai satu sumber cahaya yang sama. Imam Mahdi berbicara dengan suara yang tenang namun tegas. Beliau mengatakan bahwa fitnah tidak akan pernah berhenti selama dunia masih berputar. Fitnah bukan tentang kekuatan musuh, tetapi tentang kelengahan hati manusia. Jika hati manusia tetap kuat, maka fitnah sebesar apapun akan hancur seperti debu yang diterbangkan angin. Ucapan itu menyentuh setiap jiwa yang hadir. Banyak yang menitikan air mata karena mereka mengingat masa-masa ketika hati mereka pernah dikuasai oleh rasa benci dan cemas. Mereka menyadari betapa besar peran Imam Mahdi dan Isa dalam menyembuhkan luka umat manusia. Para pemuda yang sebelumnya mudah terbakar oleh kemarahan kini berdiri dengan dada tegap dan mata yang bersinar penuh tanggung jawab. Mereka bersumpah untuk menjaga kedamaian tanpa menumpahkan darah yang tidak diperlukan. Setelah nasihat itu, Imam Mahdi tidak memerintahkan penangkapan atau pengejaran. Beliau justru membiarkan kebenaran yang beliau sampaikan bekerja di hati manusia. Dan benar saja, kelompok penyebar fitnah itu perlahan kehilangan pengaruhnya. Orang-orang tidak lagi mendengarkan mereka. Kalimat-kalimat yang mereka sebarkan tidak mampu menembus benteng keyakinan masyarakat yang telah diajarkan untuk berpikir jernih dan lurus. Mereka akhirnya bubar dengan sendirinya, dan sebagian dari mereka datang memohon pengampunan kepada Imam Mahdi. Beliau menerimanya dengan senyum penuh kedamaian, mengingatkan mereka bahwa Tuhan selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin memperbaiki diri. Setelah ujian kecil itu berlalu, dunia menyaksikan kedamaian yang lebih kokoh daripada sebelumnya. Palestina kembali menjadi pusat kehidupan yang dipenuhi kemakmuran. Pada masa itu, banyak penemuan baru lahir dari tangan para ilmuwan yang datang dari berbagai negeri. Mereka menggabungkan ilmu kuno yang dipelajari dari kitab-kitab terdahulu dengan pengetahuan baru yang muncul dari observasi mereka tentang alam. Imam Mahdi mendukung penuh perkembangan ilmu pengetahuan ini. Namun beliau selalu mengingatkan manusia agar ilmu tidak menjauhkan mereka dari Tuhan. Ilmu seharusnya membuat manusia semakin rendah hati, karena semakin mereka memahami dunia, semakin mereka menyadari betapa kecilnya diri mereka di hadapan kekuasaan Tuhan.
Tidak lama kemudian, kota Baitul Maqdis berubah menjadi salah satu pusat peradaban terbesar yang pernah ada. Orang-orang datang untuk belajar di sana, bukan karena keharusan, tetapi karena mereka ingin merasakan suasana damai yang mengalir dari setiap sudut kota. Jalan-jalan dipenuhi anak-anak yang belajar menulis dan membaca, sementara orang dewasa membahas masa depan dengan keyakinan bahwa dunia akhirnya berada di jalan yang benar. Para pendatang yang datang untuk menetap di Palestina tidak merasa asing karena masyarakat di sana menerima mereka dengan tangan terbuka, sebagaimana Imam Mahdi mengajarkan bahwa setiap manusia adalah bagian dari satu keluarga besar. Pada masa itu, Isa sering mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang mengalami luka batin. Ia berbicara kepada mereka tentang kasih sayang Tuhan, tentang pentingnya memaafkan masa lalu, dan tentang keindahan hati yang kembali bersih dari dendam. Banyak orang yang sebelumnya terbebani luka, yang dalam akhirnya merasakan kedamaian setelah bertemu dengan beliau. Mereka pulang dengan senyum baru, seakan beban hidup mereka tercabut dari dada. Setiap pertemuan ini meninggalkan jejak yang mendalam, membuat masyarakat Palestina menjadi salah satu masyarakat yang paling kuat secara emosional dan spiritual. Sementara itu, Imam Mahdi memperkuat sistem pemerintahan dengan adil. Tidak ada seorang pun yang diberi kedudukan karena hubungan keluarga atau harta, tetapi berdasarkan kemampuan dan